Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Lokita Pramesti. Di mata kuliah ini kita pertemuan yang ketiga kali secara tatap muka. Hanya saja untuk kali ini tatap muka kita berupa virtual ya. Saat ini saya menggunakan media YouTube channel untuk pembahasan materi saya secara tatap muka, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menonton video saya. Sebenarnya situasinya memang tidak efektif ya, tetapi minimal jauh lebih baik jika dibandingkan kita hanya membahas materi saja ya, tidak secara uh, virtual teman-teman melihat materi pembahasan. Baik, untuk kali ini mata kuliah yang akan kita bahas adalah marketing PR. Oke, ini adalah pertemuan ketiga ya, seperti tadi saya sudah jelaskan sama teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan kembali flashback kembali tentang materi PR yang sudah sebenarnya di dalamnya isinya apa saja. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas di minggu lalu, di pertemuan 2 minggu lalu untuk marketing PR. Kita untuk tugasnya kita masih ada 3 pertemuan lagi sebelum teman-teman UTS secara online ya. Oke teman-teman, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya pada saat tatap muka secara langsung di kampus Depok. Saat ini saya ingin menjelaskan kelanjutannya mengenai marketing PR. Oke, kemarin kita flashback dulu. Kemarin itu saya sudah menjelaskan apa sih bedanya seorang marketing atau seorang pemasar dengan kita sebagai marketing PR atau sebagai human relation ya. Oke, di sini peran dan fungsi yang mendasar perbedaan antara seorang pemasar dengan seorang PR atau seorang marketing dengan seorang PR itu jauh berbeda ya. Teman-teman kemarin sudah ada yang menjawab bahwa seorang marketing itu bergerak di bidang pembelian produk, penjualan produk, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk PR itu kita lebih ke menjaga nama baik, citra positif di mata masyarakat, di mata publik, di mata pemerintah, di mata press media, di mata orang lain agar perusahaan yang di mana kita berdiri, perusahaan di mana kita bekerja harus memberikan citra yang baik untuk perusahaan kita. Itu adalah perusahaan yang susah-susah gampang. Seperti yang saya bilang, eh, seorang PR di dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena seorang PR harus bisa memiliki satu strategi atau perencanaan atau taktik atau ide atau gagasan yang berbeda yang menarik agar orang lain atau publik bisa menyukai dengan perusahaan kita atau produk yang kita punya. Tidak hanya sekedar menjual, seorang PR mampu harus bisa menjaga kualitas dan kuantitas dalam suatu produk perusahaan sehingga menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi di mata publik. Jadi peran kita itu nggak mudah ya teman-teman. Kalau ada yang bilang seorang PR itu gampang, paling juga kerjaan humas itu cuman ketemu publik, kemudian juga menginformasikan produk. Oh enggak ya teman-teman, tugas kita diberikan wewenang untuk menjaga nama baik itu adalah sulit. Tidak juga menjadi satu beban juga untuk kita sebagai seorang PR, tapi kita harus mampu memberikan uh, hasil yang baik untuk perusahaan. Oke, saat ini di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, apa sih perbedaan pemasar dan marketing PR? Yang satu adalah dilihat dari peran komunikasinya ya teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa baca, aktivitas MPR atau marketing PR dilakukan untuk mendapat dukungan dari stakeholders. Oke ya, termasuk konsumen atau calon konsumen. Hal yang dikomunikasikan adalah pesan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengandung image tertentu. Itu dilihat dari peran secara komunikasinya. Contoh konkretnya PR dalam sebuah hotel, kita harus mampu memberikan citra positif
atas jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan perhotelan di mana kita bekerja. Sedangkan bedanya dengan marketing, marketing hanya memberikan penyajian pesannya itu dalam bentuk promosi saja, menawarkan produk, menjual produk, kemudian juga target-target seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan seorang pemasar dan seorang PR, kita sebagai PR. Oke, alat penyampaian pesan yang disampaikan juga untuk ke publik itu berbeda dengan seorang marketing. Seorang PR bisa menyampaikan pesannya melalui media massa. Oke ya, kenapa seorang PR kita harus mampu untuk menjaga hubungan baik dengan pers media? Itu adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh seorang PR, menjaga hubungan baik, tidak saja menjaga hubungan baik dengan publik atau masyarakat, dengan pemerintah, dengan stakeholder, tapi juga dengan pers media. Kenapa? Karena dengan kita menjaga hubungan baik dengan pers media, kita mampu memberikan ide-ide, gagasan, kegiatan, program yang dimiliki oleh seorang PR, mereka yang akan menyebarluaskan kepada publik. Jadi kegiatan kita sedikit lebih memudahkan pekerjaan kita ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk menyampaikan produk, program yang kita miliki, strategi yang kita miliki di dalam perusahaan kita kepada orang lain itu dengan sendiri, tetapi butuh bantuan dengan media. Makanya hubungan baik dengan media harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Oke ya, seperti contohnya kita mengadakan press release, itu butuh sangat bantuan media agar apa yang ingin kita sampaikan, pesan apa yang ingin kita sampaikan dari perusahaan melalui kita sebagai seorang PR kepada publik itu dapat tercapai dan efektif dan efisien. Seperti itu ya. Oke, di sini uh, secara ekonomis juga ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk seorang PR akan jauh lebih rendah, akan jauh lebih murah dibandingkan dengan kita seorang marketing yang harus memiliki budget yang besar untuk menyampaikan produknya, gitu ya. Karena kita sudah memiliki kredibilitas saja di mata media, memiliki hubungan baik, citra yang positif di mata media, media tidak akan perlu dengan susah payah untuk mencari-cari berita tentang kita. Tapi justru bukan kita yang mencari-cari, tetapi mereka yang akan mencari berita tentang kita. Karena apa? Karena kita memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki citra yang baik dan citra positif di mata orang lain atau di mata khususnya media. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk marketing sebagai alat penyampaian pesannya dia menggunakan iklan ya. Nah, iklan itu pasti memerlukan budget yang cukup tinggi dalam satu berapa detik saja membutuhkan berapa ratus juta atau puluh juta yang harus perusahaan bebankan kepada media untuk menyampaikan produk. Sedangkan kalau untuk kita dengan biaya yang rendah tapi cukup efektif untuk menyebarkan baik di media elektronik maupun di media cetak. Oke, perbedaan apa lagi dari sisi ekonomi sudah, maaf, dari sisi komunikasi kita sudah, kemudian juga tadi dalam penyampaian pesannya kita sudah. Yang ketiga adalah penggunaan media. Oke, penggunaan media untuk seorang public relation atau PR menjadi salah satu komponen stakeholder yang penting untuk kita jaga. Meski media ditempatkan sebagai relasi yang harmonis, humas tidak bisa memaksa media untuk mempublikasikan. Oke, itu sudah pasti ya teman-teman. Kewenangan dari seorang redaksi atau jurnalis media, mereka memiliki wewenang untuk apa saja yang mereka akan tayangkan. Tetapi kita sebagai PR wajib memberikan program-program yang efektif, program-program penyampaian produk secara lengkap. Media yang akan nanti menyaring dari pihak jurnalisnya. Oke. Oke. Di sisi lain, untuk marketing dalam penggunaan media, dia bebas, dia memiliki kebebasan untuk menentukan tempat. Oke, waktu memasang iklan sesuai dengan tarif yang dibayarkan, mereka memiliki kebebasan. Tetapi biaya yang disampaikan seperti yang tadi saya sudah jelaskan dalam penggunaan penyampaian pesannya jauh lebih mahal ya dibanding dengan kita sebagai seorang PR. Itu yang membedakan pemasaran dengan marketing PR, kita sebagai PR. Oke, kita lanjutkan yang keempat adalah jangka waktu. Apa sih yang membedakan PR dengan marketing kok ada jangka waktu? Kenapa? Karena jangka waktu
efektif PR itu jauh lebih panjang teman-teman dibanding dengan marketing yang jauh lebih pendek.